Oke, balik dengan saya. Nah, jadi buku-buku ini ya, kalau saya lihat buku ini ya, penelitian hukum karya Peter Mahmud, ini harus, kalau Anda mau penelitian harus baca ini dulu baru penelitian ya. Teori-teori hukum, pengantar ilmu hukum dan politik di Indonesia, ya. Terus apa lagi ya? Teori hukum, bahkan sampai karya lawyer terkenal Amerika Alan Dershowitz. Ini saya kalau lihat ini sedikit merinding ya. Karena kenapa? Ingat-ingat dulu. Jadi saya cerita dikit ya. Dulu saya di luar itu karena lihat film Suits, Anda tahu? Saya terinspirasi untuk jadi lawyer. Nah, saya melihat kembali. Jadi sebelum saya terinspirasi doang. Terus saya lihat kembali, looking back at my life. Dari SMP tuh people udah ngomong ke saya. They told me that I have a gist for the law, and they said that I'm well suited to become a lawyer someday. Katanya cocok, kata teman-teman, guru segala macam ya. Salah satu pelajaran yang saya ingat pertama kali pelajaran saya tertarik adalah kewarganegaraan, PPKN. Itu kalau saya trace SMP, SMA gurunya beda, tapi pada saat saya ke HUK itu saya ingat pada saat mereka mulai bahas ke hukum. Jadi memang udah dari kecil ada affinity-nya ke sana, ada kaitannya ke sana, ada emotional attachment ke sana. Jadi pada saat saya balik dari US karena nggak boleh sekolah di sana, harus balik ke Indo, saya mulai beli buku-buku seperti ini. Saya ke toko buku UNER, ya keliling-keliling dari toko buku yang wajar Uranus yang umum Gramedia sampai ke toko-toko buku sekolah seperti UNER mana. Saya Ubaya. Saya pikir pasti koleksinya beda, dan memang benar beda. Teori hukum pun bisa banyak. Saya dulu tuh lucu ya, saya pilih yang covernya paling menarik untuk saya baca. Nah, di sini pertama saya ingat dulu saya mau belajar bela diri juga gitu. Saya beli buku filosofinya, saya dalemin, saya internalize. Terus sama kayak ini, saya juga internalize, saya baca. Wah, di situ saya mendapat keyakinan bahwa tidak semua advokat itu abu-abu. Ya, sekali lagi, nggak semua advokat itu pasti hitam atau abu-abu. Bisa kok putih, tergantung perspektif Anda. Dia bilang advokat adalah officium nobile, jadi profesi yang noble, mulia. Sama seperti halnya dokter. Kalau dokter kedatangan pasien, apakah dia harus wah bingung, wah gimana ini, butuh IV, butuh segala macam. Masa dokternya bilang gini, siapa ini? Orang baik atau orang jahat? Kalau mantan napi saya nggak mau. Kalau dia kecelakaan karena dia ditembak polisi, saya nggak mau obatin. Kalau dia ditabrak orang karena dia maling cepet-cepet lari-lari, saya nggak mau. Nah, masa kayak gitu? Setiap orang, kenapa dokter nggak bisa kayak gitu? Karena setiap orang punya hak asasi manusia yang layak dan patut diperjuangkan. Ya, hak untuk memperoleh pengobatan, kesehatan, layanan di sana, di bidang-bidang tersebut, itu hak asasi. Tidak peduli siapapun Anda, di penjara pun udah divonis, sudah dijatuhin hukuman masuk ke penjara, itu masih ada dokternya, masih ada layanan kesehatan. Itu adalah bukti bahwa hak manusia tetap harus ada, hak asasi manusia. Ya, sama halnya dengan hukum. Anda kira pembunuh tidak punya hak asasi? Apakah Anda kira pemerkosa tidak punya hak asasi? Meskipun saya sebenarnya nggak pengen nangani kasus seperti itu dan nggak pernah, dan semoga kedepannya tidak, tapi saya percaya mereka pun punya hak manusia yang perlu di enforce. Contohnya pertama, seperti contoh penjara tadi ya, orang udah di penjara pun divonis salah masih punya hak untuk mendapat parole, atau apa ya bahasa Indonesianya, parole itu apa ya? Kayak nanti dites lagi, dilihat lagi, kalau dia berkelakuan baik, sentence-nya dipotong, hukuman dipotong. Nah, itu parole ya. Dia berhak dapat itu, berhak akses terhadap konsultan hukum, lawyer. Masih boleh ketemu. Pertama itu. Kedua, nah sama, kalau memang mereka para pembunuh, pemerkosa itu tidak punya hak sama sekali sebagai manusia, kenapa pada saat Anda lihat suatu crime scene di mana ada orang berlumuran darah, ada satu yang gendong dia, udah jelas badannya berdarah semua, kenapa nggak Anda lemparin dengan batu? Kenapa harus ada sistem penyidikan, pengadilan dan segala macam? Kenapa semua 5 itu harus ada? Karena itu semua orang punya hak untuk membela haknya, membela
atau melakukan pembelaan, punya hak untuk melakukan pembelaan, ya. Terlepas dia benar atau dia cuma kebetulan datang karena keluarga dia angkat jadi ikutan berlumuran darah, atau memang dia pembunuhnya, kita nggak akan tahu, kita nggak akan pernah bisa tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau di sini karena Tuhan nggak bisa langsung ngurusin perkara datang di pengadilan, maka hakim merupakan orang yang di-appoint dengan sumpahnya kepada Tuhan untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi karena itu mereka juga punya hak, patut diperjuangkan. Lawyer pun sama. Karena itu posisi lawyer sangat krusial di semua negara maju, baik negara maju maupun berkembang. Pada sejak detik itu saya baca itu, oke, besok saya langsung cari law school. Kelilingan saya di Surabaya. Nah, disitulah sambil keliling-keliling saya beli bukunya, semakin teredukasi, semakin pintar, semakin punya wawasan luas tentang hukum. Disitulah karir saya di dunia hukum sebenarnya sedang dimulai. Ya, menarik kalau Anda punya cerita kenapa Anda masuk ke bidang hukum atau kenapa Anda masuk ke bidang yang Anda geluti sekarang. Comment below, share it with us. Let me know, aku mau tahu, saya mau tahu bedanya di mana. Mungkin cerita Anda juga bisa menginspirasi saya seperti cerita saya menginspirasi Anda hari ini. Ya. Buku-buku seperti itu tadi yang saya sebutkan sangat menarik. Ini very life changing. Tanpa ada buku-buku ini, gak akan saya beli buku-buku yang lain tentang hukum. Kalau saya gak percaya pada profesi yang saya jalankan, ngapain saya pelajari? Ya, oke, sekian aja. Nanti kita akan ulas buku-buku lain. Saya rasa video tentang teori-teori dasar-dasar hukum ini layak mendapatkan video khusus seperti ini, tanpa dicampuri oleh ulasan-ulasan mengenai hal-hal yang lain. Oke, thank you for listening and please share, comment ya, and God bless. Bye bye.